Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Azikri dengan NIM 2122016. Di sini kita akan membahas materi mengenai Al-Qawaidul Khamsah. Jadi diharapkan anak-anak Bapak dapat memahami materi kita pada hari ini dengan baik. Oke anak-anak. Al-Qawaidul Khamsah adalah 5 kaidah dasar atau prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kaidah-kaidah fikih atau hukum Islam yang lebih spesifik. Yang pertama itu kaidahnya itu segala sesuatu tergantung tujuannya. Al-umuru bima qasidiha. Dasar hukum kaidah ini yaitu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Yang artinya itu sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang dia niati. Lanjut kepada eksistensi niat itu Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menurutnya itu sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Daud dan lain-lain sepakat bahwa hadis tentang niat merupakan sepertiga ilmu. Sedangkan Imam Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut tidak lepas dari 3 hal, yaitu hati, lisan dan anggota badan. Secara garis besar, maksud dan tujuan niat itu yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat, yang kedua untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah, yang ketiga itu untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. Secara lebih mendalam lagi, para fuqaha merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah madah seperti toharoh atau bersuci, wudu, tayamum, mandi junub, sholat, kasar, jamak, wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun di dalam muamalah dalam arti luas atau ibadah ghair mahdah seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Selanjutnya kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bima syak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dan dasar hukum kaidah ini yaitu sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian setan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas. Maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Terus dasar hukum kaidah yang kedua di sini itu ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Dari kaidah asasi al-yakin la yuzal bi al-syak ini kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, yaitu yang pertama kaidah bako makana ala makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Yang kedua itu bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Selanjutnya kaidah man syakka hal fa'ala syai'an amla fal asl annahu lam yaf'alhu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. Kaidah selanjutnya itu kaidah man tayakkana al-fi'la wa syak fi al-qalil au al-katsir humail ala al-qalil. Itu orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit. Selanjutnya itu kaidah al-ashal al-adam. Itu hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Lanjut ke kaidah terakhir itu kaidah al-asl fi kulli hadis takdiruh bi akram zaman. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Lanjut kepada kaidah yang ketiga yaitu kesulitan untuk memudahkan, atau dalam bahasa Arabnya itu al-musyaqqatu tajlibut taisir.
Dasar pengambilan hukum ini yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dan dasar hukum ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya itu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi pada kaidah ini itu mengenai ruksah atau keringanan. Sebab-sebab ruksah ada 7, yaitu yang pertama safar atau bepergian, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena ikrah atau keterpaksaan, yang keempat itu karena nisan atau lupa, yang kelima itu karena jahil atau ketidaktahuan, yang keenam usir atau kesulitan, dan yang ketujuh itu naksu atau sifat kurang. Masyakoh atau kesulitan itu terbagi menjadi dua, yaitu masyakoh yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Yang kedua itu masyakoh yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Sedangkan lanjut kepada macam-macam takhfif atau keringanan ada 6, itu takhfif isqat, itu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Yang kedua itu takhfif tangkis, itu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Yang ketiga itu takhfif ibdal, keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. Yang keempat itu takhfif takdim, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu yang keempat takhfif takhir, yaitu keringanan yang bersifat mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Dan keringanan yang terakhir itu takhfif tarkhis, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilaksanakan. Selanjutnya itu kaidah yang keempat yaitu ad-dororu yuzalu, yang artinya bahaya harus dicegah. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi, la dororu wala doriru, yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Jadi penjelasannya itu kondisi darurat menurut Imam As-Suyuti ada beberapa kaidah. Yang pertama itu kondisi darurat membolehkan keharaman. Yang kedua itu perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5, yaitu yang pertama itu darurat, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Yang kedua itu hajat, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian namun akan kesulitan. Yang ketiga itu manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya. Yang keempat itu zinah atau perhiasan, yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja. Selanjutnya itu fudul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan. Lanjut kepada kaidah yang terakhir yaitu al-adatu muhkamah, yaitu kebiasaan bisa jadikan sebagai hukum. Dasar pengambilan kaidah ini yaitu apa yang dilihat dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah adalah baik. Standar legalitas adat ada 3. Yang pertama itu cukup sekali, yang kedua harus terulang, yang ketiga berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Terus kaidah adah muktabarah, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dan kaidah adah ini diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama. Selanjutnya, pertentangan urf dan syara maka dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan urf yang berlaku. Yang kedua itu bila berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan syar'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.